Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia bagian kedua. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Goa Talo. Kultur Kerajaan Goa Talo tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Setelah Kerajaan Goa Talo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariah Islam. Karena itu, wajar kalau Goa ini dikenal sebagai Serambi Madinah. Sejak agama Islam menjadi agama resmi di Goa Talo, Raja Goa Sultan Alauddin makin kuat kedudukannya, sebab beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin atau kepala agama Islam, dan kekuasaan Bate Salapanga diimbangi oleh Kodi yang menjadi wakil raja untuk urusan keagamaan, bahkan oleh orang-orang Makassar, Bugis dan Mandar yang telah lebih dulu memeluk agama Islam pada abad ke-16. Sultan Alauddin dipandang sebagai pemimpin Islam di luar Sulawesi Selatan. Ada pendekatan unik yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dan pembesar kerajaan Goa, yaitu mengingatkan perjanjian persaudaraan lama antara Goa dan negeri atau kerajaan yang takluk atau bersahabat yang berbunyi antara lain, barang siapa di antara kita, yaitu Goa dan sekutunya atau daerah taklukannya, melihat suatu jalan kebajikan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan kepada pihak lainnya. Dan oleh karena Goa sekarang sudah melihat jalan kebajikan, yaitu agama Islam, maka kerajaan Goa meminta kepada taklukannya agar turut memeluk agama Islam. Selanjutnya, yang kedua yaitu kerajaan atau Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mansur Malamu pada 1257. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Selain Ternate, di Maluku juga terdapat paling tidak 5 kerajaan lain yang memiliki pengaruh: Tidore, Jailolo, Bacan, Obi, dan Loloda. Kerajaan-kerajaan ini merupakan saingan Ternate memperebutkan hegemoni di Maluku. Demi menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut, Raja Ternate ke-7, Kolano Cili Aya atau disebut juga Kolano Sida Arif Malamu, mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan ini kemudian dikenal sebagai Persekutuan Moti atau Motir Verbon. Di masa pemerintahan Sultan Bayanullah, Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Ternate mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Babullah. Wilayahnya membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall di bagian timur, dari Filipina Selatan di bagian utara hingga Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sultan Babullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Selanjutnya, kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai sejak abad ke-16 Masehi, dikenalkan oleh Sultan Prapen, putra Sunan Giri. Dimulai dari Lombok, kemudian Islam menyebar ke Bejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya hingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Di antara kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara adalah Kesultanan Bima. Rajanya yang pertama adalah Rumama Batawadu yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Khair. Literatur mengenai sejarah Kesultanan Bima di abad 20 dapat diperkaya pada gambaran terperinci syair kerajaan Bima.
Syair Kerajaan Bima mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kesultanan Bima pada kurun 1815 sampai 1829. Ada 4 kejadian yang diceritakan dalam syair tersebut: wafatnya Sultan, diangkatnya penggantinya, serangan perompak, dan meletusnya Gunung Tambora. Syair Kerajaan Bima dikarang seorang khatib yang bernama Lukman, yang masih merupakan kerabat Sultan Bima sekitar tahun 1830. Demikian, terima kasih atas kerjasama yang sangat baik dalam kegiatan belajar ini. Semoga materi tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.